Halo bosku, assalamualaikum, shalom, ciu, yahubu, om swastiayu. Kembali lagi kita di channelnya Sangkuring 123, peternak ayam skala rumahan kita sobat-sobatku ya. Ini yang saya bahas dulu sobat-sobatku ya, buat sobat-sobat yang pengen memulai usaha yang namanya ternak ayam ya sobat-sobatku ya. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan sebelum sobatku memulai yang namanya ternak ayam sobat-sobatku ya. Ada 5 hal. Ini adalah tips yang saya manfaatkan di kandang saya ini. Semoga ini bermanfaat buat sobat-sobat pemula untuk menghindari yang namanya nanti kamu stres, habis uang, buang-buang tenaga ya. Ini banyaklah kerugian yang dialamin kalau kita belum namanya paham masalah ilmu ternak ayam. Hal pertama itu adalah persiapan pemasaran. Artinya persiapan pemasaran ini begini sobatku ya. Kita sebelum ternak itu kita persiapkan dulu namanya pemasaran ayam ya. Misi sobat-sobatku itu ada yang melaksanakan itu langsung membeli yang namanya DOC per box ya, DOC per box. Itu akan beresiko fatal jika sobat-sobatku itu tidak memahami yang namanya pasar ya. Itu bisa berakibat fatal sobat-sobatku ya. Makanya saran saya itu dari awal di video-video kita sobatku ya. Mulailah dari yang namanya 5 indukan atau 10 indukan. Lama kelamaan kamu akan dikenal oleh lingkungan kamu itu bahwa kamu itu adalah peternak ayam ya. Kamu peternak ayam seperti itu sobat-sobatku. Itu sangat perlu dipahamin ya. Ini ayam-ayam kita yang tipe daging tipe petelur itu ya. Hai. Ini dulu. Tipe petelur. Itu adalah poin pertama sobat-sobatku. Terus yang poin kedua yang paling penting lagi adalah masalah bibit sobat-sobatku. Bibit itu sangat mempengaruhi keberhasilan sobat-sobatku beternak ayam ya. Bibit sangat mempengaruhi ya. Kalau sobat-sobatku nanti misalnya membeli DOC per box atau membeli yang namanya bibit ya, bibit sering itu yang ada di grup-grup. Kalau sempat itu adalah mengalami kegagalan sobat-sobatku, bibitnya jelek atau DOC yang kita beli jelek, itu bisa berakibat fatal ya, bisa berakibat fatal. Hasilnya akan mengecewakan, tingkat stres tinggi, rumah tangga berantem. Itu sudah pernah saya alami sobat-sobatku ya. Jadi ini adalah tips ini semoga bermanfaat nanti buat sobat-sobatku yang masih pemula ini. Ini yang namanya ini kembar ini sobat-sobatku ya. Kalau seperti ini jangan ditetasin ya. Seperti ini kembar, jangan ditetasin. Itu terlalu gede. Ini normal ya, ini normal. Ini nanti kalau di atas 45 gram, di atas 50 gram itu ditetasin ya. Nah, itu adalah poin kedua masalah bibit ya. Itu penting bibit sobat-sobatku ya. Beli aja 5 atau 10. Terus poin masalah yang ketiga itu ikuti kaidah pemeliharaan ayam yang benar ya. Ikutin kaidah pemeliharaan ayam yang benar dan kedisiplinan sobat-sobatku ya. Kedisiplinan ya, ini telur. Kedisiplinan itu sangat penting sobat-sobatku. Jadi artinya begini, kita berternak itu jangan anggap sepele. Soalnya urusan ini sobatku usaha dan nyawa ya kan. Ini bagus-bagus ayam kita ya, bagus-bagus. Itu sangat mempengaruhi. Kalau kamu nanti misalnya ternak itu asal-asalan, hasilnya juga akan asal-asalan seperti itu. Kalau kamu sobat-sobatku tidak punya modal ya, bikinlah dulu kecil-kecilan seperti itu. Seiring berjalan dengan waktu ya, kamu itu akan paham ilmu-ilmu ayam, apa-apa aja yang harus diperlukan ya. Itu sangat penting yang namanya kedisiplinan. Itu video-videonya itu sudah saya bagikan sobat-sobatku. Waktu jam pemberian makan ayam ya. Terus waktu yang desinfektan biosecurity kandang itu sangat perlu. Pemberian namanya vitamin dari buah-buahan, pemberian namanya obat cacing itu wajib disiplin. Jangan istilahnya nanti itu akan berakibat fatal ya. Berakibat fatal artinya sudah ada problem baru kita itu panik seperti itu. Kalau saya semua saya catatin. Lihat sobat-sobatku lah itu video saya itu videonya ya. Itu lengkap itu semua. Cuman inilah intinya ya. Itu ada telur 1 ya. Nantilah kita apakan. Pemberian waktu perawatan yang namanya obat cacing. Kalau saya itu sekali 2 bulan itu selalu saya kasih obat cacing. Udah ada videonya itu sobatku ya. Itu masalah poin yang ketiga. Masalah keempat. Perhatikan kualitas pakan. Itu sangat mempengaruhi ya. Kualitas pakan jangan kita menganggap sepele. Ya, jangan menganggap sepele yang namanya kualitas pakan. Itu sangat berpengaruh juga sobat-sobatku ya. Itu masuk juga itu poin keempat dia. Misalnya seperti ini.
Banyak kita peternak-peternak itu yang namanya pakan tidak diperhatikan namanya protein, tidak diperhatikan yang namanya vitamin. Itu sangat mempengaruhi sobatku. Daripada kamu nanti tingkat tinggi stres, pahamin dulu lah itu ya. Makanya pelihara aja dulu sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Mudah-mudahan nanti dia cepat bertelur, cepat berkembang. Ada sebagian sobat-sobat gitu kalau masalah itu mempergunakan dedak ya, atau mempergunakan perawatan DOC di bawah 1 bulan ya, di bawah 1 bulan itu usahakanlah itu perawatan kualitas pakan yang baik, jangan asal-asalan, itu bisa mempengaruhi ya. Jadi misalnya sobat-sobat gitu, jangan tergiur yang namanya harga murah, bisa saja itu kualitasnya sudah berkurang sobat-sobatku. Jangan tergiur harga murah ya, itu bisa mengakibatkan kefatalan. Bisa saja dia akibat penyimpanan terlalu lama, bisa mempengaruhi dia penyimpanan terlalu lama. Jadi pernah saya itu dapat di toko pakan, dia sudah ada yang namanya kutu ya, kutu di dalam pakan itu sudah mempengaruhi kualitas pakan sobat-sobatku ya, akibat terlalu penyimpanan terlalu lama di toko atau di gudang. Boleh saja itu, atau sobat-sobatku itu boleh saja mencoba meracik pakan alternatif untuk menghemat biaya pakan, biaya produksi ya. Tetapi jangan terlalu nekat sobat-sobatku ya, jangan terlalu nekat. Soalnya kenapa? Kalau tidak akhirnya nanti meracik pakan alternatif itu jangan coba-coba kalau kamu tidak ahli dalam bidang itu ya. Kalau tidak ahli dalam meracik pakan itu juga harus ada keahlian sobatku. Jadi jangan asal campur segini, itu sebenarnya nggak boleh ya. Harusnya itu sebenarnya nggak boleh. Jadi bikinlah perbandingannya. Misalnya kalau di kita itu dedak 10%, ini 10%, ini 20%, itu sudah ada sobat-sobatku ya, sudah ada. Jadi saya ulang sekali lagi, ini masalah kualitas pakan ini, jangan tergiur harga murah, bisa saja kualitas sudah berkurang ya, jangan ya. Akibat penyimpanan terlalu lama boleh saja sobat-sobatku ya, boleh saja. Jangan nanti kamu coba-coba meracik pakan alternatif ya, niat mau menghemat pakan sobat-sobatku, akhirnya apa? Akhirnya berakhir dia di kerugian ya, banyak itu sobat-sobatku itu anggap sepele ya, anggap sepele yang namanya itu peracikan pakan. Itu harus hati-hati. Kalau saya itu sobat-sobatku, itu videonya sudah saya bagikan ya, cara meracik pakan untuk pedaging belum ya, nanti saya bikin videonya. Untuk petelur itu harus hati-hati. Banyak itu yang di luar sana itu rencana mau meracik pakan biar irit, biar sekian persen, akhirnya dia mengalami kerugian ya, kalau di kandang kita ini sobat-sobatku ya, di kandang kita ini kalau dia yang namanya tipe pedaging, dia lebih cepat, lebih baik ya. Ini kan semua ayam kita segar-segar ini nih, kelihatan nih ya, segar-segar. Ini khusus pembibitan ya, itu telur ada tuh, di situ juga telur ada tadi, ini juga telur. Biarinlah nanti itu urusan si bos itu bisa berakhir fatal ya. Jadi intinya itu jangan terlalu niat. Ini banyak ini telurnya banyak tuh ya, telur. Itu juga telur ya, itu juga belum kita lihat ya. Ini ya, yang ini adalah apa, Godzilla ya, Godzilla tipe pedaging kita ya, kita silangkan sama AKY. Banyak itu sobat-sobatku terlalu nekat, akhirnya apa, mengalami kerugian. Sudah mengalami kerugian baru mengeluh, dipostinglah di grup. Banyak problem, ayam nyilet ya kan, seperti itu diperhatikan ya sobat-sobatku ya, itu masuk poin. Terus yang poin kelima ya, poin kelima ini juga ini sangat penting untuk mendorong yang namanya peternak skala rumahan ya. Poin kelima ini sobat-sobatku ya, kita itu sebagai peternak harus diusahakan secara berkelompok ya. Itu poin kelima itu, diusahakan secara berkelompok. Artinya apa sobat-sobatku? Kita kalau yang namanya peternak skala rumahan itu sobat-sobatku, namanya lah rumahan ya. Ibaratnya seperti sapu lidi. Kalau satu biji dia sobatku, dia tidak kuat ya, tidak kuat untuk melawan persaingan di luar sana ya. Kita tidak sanggup itu melawan itu sobatku. Persaingan. Hey. Ini tenang kau. Hah? Oh. Pukul kau nanti ya. Hah?
Kan seperti ini kan jenggernya merah-merah sobatku. Tuh, jenggernya merah-merah ya, segar-segar. Itu ciri ayam sehat itu adalah jenggernya merah seperti ini. Nah, tuh. Ya. Dia merah-merah. Soalnya kenapa? Itu semua sudah kita jaga kualitas pakan, vitamin dari buah-buahan, ya. Sampai saat ini kita belum mempergunakan yang namanya zat kimia ya, belum mempergunakan zat kimia. Kita hanya pengaplikasian 50% pakan pabrikan atau layer ya, atau konsentrat itu 50%. 50% lagi itu kita beli dari petani ya, kita beli dari petani. Jadi saat ini masih belum pernah yang namanya memakai kita zat kimia sama vaksin, belum pernah ya. Yang poin kelima tadi masalah yang namanya berkelompok. Itu diwajibkan sobat-sobatku. Kita itu harus berkelompok ya. Tujuannya apa? Begini, yang namanya skala rumahan itu sobatku ya. Bikinlah misalnya dulu 5 atau 10 grup ya, 10 grup 10 orang. Itu grupnya, kelompoknya. Tujuannya apa? Kita bisa saling berbagi ilmu ya. Yang namanya di kandang ayam sobat-sobatku ya, di kandang ayam nggak ada yang ahli atau nggak ada yang namanya yang sudah tamat lah. Cerita tamat di peternakan ayam nggak ada. Selalu terus namanya belajar. Dengan adanya kita kelompok sobatku ya, kelompok cerita-cerita atau masalah diskusi, itu kan bisa menambah pengalaman ya, bisa menambah pengalaman. Terus masalah pemasaran ya, masalah pemasaran itu kalau kita berkelompok kita bisa yang namanya itu menaikkan atau menstabilkan nama harga ya, biarpun sedikit ya. Soalnya kenapa? Di luar sana sobat-sobatku banyak peternak besar yang harus kita biar sanggup bertahan ya kan, biar kita itu sanggup bertahan ya. Pemodal besar itu yang ternak ribuan ekor ya, ada di tempat saya, ada yang ribuan ekor itu di Bogor ya, di Bogor, di Subang ada. Itu sangat penting yang namanya berkelompok ya. Jadi buat sobat-sobatku yang namanya 5 ini ya, 5 tahap ini, usahakanlah dulu itu sobat-sobatku pelajarin ya, untuk menghindari kamu biar nggak stresnya tinggi ya, biar nggak stres tinggi. Boleh itu di grup-grup, misalnya di grup ada nggak orang sini misalnya, ya kan, itu boleh sobat-sobatku. Misalnya grup Facebook itu sangat membantu itu. Artinya membantu apa? Kita jadi tahu di mana ya peternak ayam ini ya, di mana peternak ini ya. Kita jadi paham sobat-sobatku ya. Itu poin yang sangat penting ya, sangat penting itu buat sobat-sobat pemula, supaya kamu itu tidak stres ya, tidak stres, buang-buang tenaga ya, buang-buang tenaga, terus buang-buang modal, buang-buang duit. Pahamin dulu itu sobat-sobatku ya, sebelum memulai ternak. Jadi saya rasa itulah penjelasan masalah 5 anti gagal dalam berternak ya, 5 anti gagal. Itu aja kamu kuasain sobat-sobatku ya. Semoga kamu terhindar dari yang namanya kegagalan, terhindar dari yang namanya buang-buang uang, terhindar dari yang namanya itu buang-buang waktu ya. Buang-buang waktu ada juga ini, stres itu yang paling masalah, stres. Oke? Sekian dan terima kasih. Kalau ada tutur kata yang salah tolong dimaafin. Assalamualaikum, shalom, ciu, yahobu, om swastiayu. Makasih bosku ya, makasih. Godzilla. Oke.